Halo, apa kabar pemirsa? Tabipun, Kabupaten Lampung Barat di bawah kepemimpinan Bupati Farosil Mapsus terus bergerak menjalankan program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Bukan hanya pembangunan fisik, Bupati yang akrab dengan sapaan Pak Ci ini memberi perhatian serius pada perkembangan literasi di Kabupaten Lampung Barat. Gerakan literasi daerah dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK, Partina Farosil Mapsus, menambah semangat kegiatan literasi di bumi skala berat. Pemerintah daerah juga terus berkomitmen mendukung peningkatan minat baca masyarakat untuk mewujudkan Lampung Barat sebagai kabupaten literasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di bawah kepemimpinan Bupati Farosil Mapsus terus mendorong kegiatan literasi daerah. Rumah dan pojok baca semakin banyak bermunculan, seperti di tempat pelayanan publik, tempat umum, dan tempat wisata. Dukungan berbagai pihak juga ikut menentukan geliat literasi di kabupaten ini, seperti sumbangan buku dari masyarakat dan aparatur pemerintah. Kebiasaan membaca di sekolah dan masyarakat terus ditingkatkan. Seperti di sekolah, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, siswa dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA diwajibkan terlebih dahulu membaca buku. Kebijakan ini untuk membiasakan anak-anak membaca dan mencintai buku. Jika sejak dini diajarkan membaca, budaya literasi akan terbangun kuat dan mengakar. Pemirsa, pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki bermacam program seperti memberikan sepeda motor untuk perpustakaan keliling di 14 kecamatan. Pemerintah daerah juga menyediakan mobil perpustakaan keliling untuk mengikuti kegiatan bupati ke daerah. Sebelum kegiatan seremoni dimulai, masyarakat dapat memanfaatkan waktu membaca. Untuk mendorong minat baca, Pemda juga rutin menggelar lomba seperti baca dan membuat puisi, pustakawan, dan lain-lain. Namun di masa pandemi ini, kegiatan literatif ini untuk sementara ditiadakan. Sudah banyak prestasi yang diraih melalui program literasi. Seperti tahun ini, perpustakaan di Pekon Pura Mekar, Kecamatan Gedung Surian, mewakili Provinsi Lampung mengikuti lomba perpustakaan desa tingkat nasional. Kemudian, pengurus perpustakaan Pekon Padang Tambak, Kecamatan Waitenong, Mahdalena, menjadi bagian program perdokumentasian nasional yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional dan Daerah Lampung. Tahun ini, ada 600 rumah dan pojok baca yang telah terverifikasi dari data yang masuk 1.600 rumah dan pojok baca. Ditargetkan sampai tahun 2024, pemerintah daerah bisa menyediakan 2.000 rumah baca atau pojok baca. Literasi adalah merupakan 3 komitmen yang ditetapkan oleh Pak Bupati yang merupakan bagian dari program beliau. Nah, literasi salah satu dari 3 komitmen tersebut. Nah, kemudian arti literasi secara sederhana kita sudah tahu semua adalah membaca. Tapi lebih dari itu bahwa ketika kita berbicara literasi, maka hal yang akan didapat adalah bagaimana dengan literasi, bagaimana dengan membaca kita dapat berubah hidup kita yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita tidak mengerti menjadi mengerti, dan seperti yang sudah
Disampaikan oleh Pak Parosil Mapsus bahwa tujuan dari literasi adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama tentunya begitu Pak Parosil Mapsus dan Pak Matasulu dilantik, beliau langsung bergerak cepat. Jadi langkah pertama adalah dengan menerbitkan peraturan Bupati nomor 19 tahun 2018 tentang gerakan literasi daerah. Itulah cikal bakal bagaimana Pak Bupati menerapkan literasi. Nah, kemudian kalau kita berbicara program tentunya sudah banyak. Yang pertama adalah kita memiliki perpustakaan keliling yang alhamdulillah sampai dengan tahun 2021 ini sudah 14 kecamatan yang mempunyai bentor keliling. Manfaat bentor keliling itu luar biasa, di mana mereka melaksanakan aktivitas mendatangi rumah-rumah penduduk, kemudian mendatangi tempat anak sekolah dan keramaian lainnya. Dan itu memang minat anak-anak, terutama anak sekolah, kemudian anak yang di TPM ini cukup tinggi ketika mereka mengetahui bahwa bentor itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya menumbuh kembangkan perpustakaan, baik membuat yang belum ada maupun membina yang sudah ada. Nah, kalau kita berbicara perpustakaan tentunya mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA yang ada di sini. Nah, kemudian khusus SMA kita sama-sama tahu bahwa kewenangan pendidikan adalah berada di provinsi, tetapi kita tidak melihat itu. Yang kita lihat adalah perpustakaan di sekolah tersebut. Tentunya kita mengadakan pembinaan, kemudian memonitoring terhadap keberadaan perpustakaan sekolah tersebut, mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA. Kemudian juga kita mengecek perpustakaan yang ada di desa, dan alhamdulillah ada satu desa yang cukup luar biasa di dalam mendukung komitmen Pak Bupati, yaitu perpustakaan Puska Mandiri yang berada di Pekon Purwamekar, Kecamatan Gunung Sulian, di mana dia membangun gedung perpustakaan itu dengan menggunakan dana alokasi desa, termasuk untuk membayar petugas perpustakaan. Itu ada 4 orang. Jadi emang Pak Parat ini luar biasa, artinya dia komit terhadap 1 komitmen Pak Bupati, yaitu tentang literasi, dia wujudkan dengan membangun perpustakaan desa. Dan alhamdulillah tahun ini perpustakaan tersebut mewakili Lampung mengikuti lomba perpustakaan desa tingkat nasional yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 September nanti melalui virtual, karena kita mengingat pada masa pandemi ini. Dan kemudian satu lagi juga perpustakaan yang di Padang Tambak itu juga luar biasa, mana pengurus perpustakaan tersebut yaitu Ibu Madalena menjadi bagian dari pelaksanaan dokumentasi nasional yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional. Dan dari Lampung yang diberikan mandat adalah perpustakaan yang berada di Padang Tambak. Itu adalah perpustakaan yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Pertama, dibangun melalui dana desa. Kemudian di masa pandemi sekarang ini, perpustakaan tersebut tetap eksis, yaitu menggabungkan yang selama ini orang datang di perpustakaan di ruangan, tetapi mereka mengalihkan, membuat taman terbuka literasi. Perpustakaan tersebut masyarakat bisa di mana dia akan membaca. Kemudian di tempat itu juga bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga sudah dijadikan tempat selfie anak muda, sehingga rekreasi. Pemirsa, banyak kegiatan kreatif di masa pandemi COVID-19 ini tidak dapat berjalan seperti biasa. Pembatasan aktivitas yang menimbulkan kerumunan masih diberlakukan. Sekolah juga menjalankan pembelajaran daring. Di tengah kondisi ini, pemerintah daerah membuat terobosan baru, membuat aplikasi e-Pusda. Dengan aplikasi e-Pusda, masyarakat dapat mengakses perpustakaan digital. e-Pusda juga menjaga budaya literasi di tengah gencarnya kegiatan online di masa pandemi saat ini. Aplikasi e-Pusda dapat di-download di Play Store. Setelah masuk aplikasi, lakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun.
Setelah itu, aplikasi bisa digunakan. Aplikasi ini memudahkan masyarakat membuat kartu perpustakaan. Masyarakat tidak perlu datang ke perpustakaan, bisa dari rumah menggunakan smartphone untuk mengakses aplikasi e-Pusda. Dengan aplikasi e-Pusda, masyarakat dapat memilih judul buku yang ada di Dinas Perpustakaan Daerah dan memesan buku yang akan dipinjam. Aplikasi ini sangat mendukung gerakan literasi masyarakat di Lampung Barat di tengah pandemi COVID-19. Target kita sesuai dengan komitmen Pak Bupati bahwa di tahun ini kita minimal harus terbentuk 2.000 pojok baca. Yang saat ini sampai dengan saat ini ada berapa? Data yang ada baru masuk 1.600. Dari 1.600 itu yang sudah terverifikasi itu sekitar 600. Artinya ketika kita melihat pojok baca di situ emang sudah ada benar siapa pengurusnya, kemudian bisa dihubungi kontak komunikasinya dan itu emang benar-benar ada. Tetapi kita tidak sebatas itu, artinya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa ya pojok baca itu emang harus menjadi bagian daripada masyarakat untuk mendukung komitmen literasi. Tentunya kalau program lain ada, yaitu kita setiap tahunnya mengadakan lomba perpustakaan, kemudian mengadakan lomba cerita, kemudian pustakawan. Tentunya ini emang menjadi kegiatan rutin dan setiap tahun diadakan, walaupun sekarang pada masa pandemi, tetapi kita juga tetap mengirim untuk ke jenjang yang lebih tinggi, di mana tahun ini Perpustakaan Desa mewakili Provinsi Lampung, kemudian SMA 1 Tebu meraih juara 3 tingkat Provinsi Lampung, kemudian untuk lomba bertutur cerita anak yang diwakili oleh anak SD ini baru minggu kemarin dilaksanakan dan mudah-mudahan nanti hasilnya akan lebih. Kemudian kalau kita bicara pojok baca, tentunya tidak hanya di masyarakat. Kalau di perkantoran itu sudah ada, mulai dari tingkat desa sampai dengan instansi. Kita juga bagaimana pondok pesantren itu punya pojok baca, kemudian di lingkup kesehatan sampai dengan tempat bidan desa praktek itu harus juga punya pojok baca. Maka saya yakin bahwa target yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa tahun ini harus terbentuk, harus ada 2.000 pojok baca, insya Allah akan terbentuk. Nah tentunya kita tidak henti-hentinya bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat tersebut. Yang pertama, semua cara kita pakai, perpustakaan memang sudah menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat kita. Kemudian ada e-Pusda, kemudian kita juga tidak henti-hentinya selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa sesuatu yang cukup berarti, sesuatu yang bisa membuat kita lebih bagus lagi adalah dengan literasi. Bupati Parosil Mapsus mengajak masyarakat khususnya kaum milenial untuk memperkuat budaya membaca. Tradisi membaca akan membuka pengetahuan baru dan memberi wawasan kepada anak muda dan remaja Lampung Barat. Jadi kalau bicara masalah kabupaten literasi, kita sadar Lampung Barat ini potensinya banyak. Tapi tentu persoalannya juga cukup konflik, terutama masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia Lampung Barat ini masih cukup, katakanlah cukup rendah lah, ya. Nah ini harus menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah. Nah bagaimana mencerdaskan anak bangsa ini adalah dengan cara membudayakan membaca. Dengan banyak membaca nanti generasi-generasi muda kita ini akan lebih kreatif, akan lebih inovatif untuk memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat. Saya ambil contoh, kalau selama ini mungkin orang tua kita ini hanya menjual kopi asalan, paling tidak nanti generasi berikutnya menjual kopi yang sudah mungkin siap saji, siap dinikmati langsung, yang mungkin dengan cita rasa yang berbeda, dengan harga yang berbeda. Itu diambil oleh kopi, belum yang lain-lainnya, termasuk mungkin seni budaya. Budaya yang selama ini mungkin ditampilkan di saat pesta-pesta perkawinan saja, ya kan? Atau mungkin ada acara-acara yang lainnya. Tapi mungkin nanti kalau sekarang ini pariwisata sudah mulai berkembang,
Bisa juga mungkin nanti tarian-tarian itu ditampilkan untuk menerima kunjungan-kunjungan para wisatawan yang akan mempunyai nilai tambah. Nah ini kenapa? Dengan literasi, dengan kita banyak membaca berbagai macam referensi, baca bukuan, yang namanya bacaan itu ya yang ringan lah, yang ringan yang mungkin sifatnya juga tidak mengikat. Artinya tempatnya juga kita buatkan seperti lamban baca, pojok baca, ya kan? Termasuk juga kita sebentar lagi akan membangun gedung budaya, dan semuanya kegiatan literasi ini kita alhamdulillah mendapatkan apresiasi dan mendapatkan dukungan dari seluruh jajaran dari tingkat kabupaten hingga tingkat pekon dan juga tingkat pemangku. Hampir semua sekolah di Kabupaten Lampung Barat mempunyai namanya pojok baca. Hampir semua puskesmas juga memiliki pojok baca. Begitupun semua balai pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat mempunyai lamban baca ataupun pojok baca. Ya artinya bicara masalah strukturnya kita sudah siap. Termasuk juga manusia-manusianya yang sebagai pengabdi, karena kalau bicara literasi ini kan kegiatan sosial. Ya kan, jangan pernah kita bicara bahwa apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan apa-apa. Tetapi paling tidak kita sudah melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan dan perbaikan dengan orang lain. Saya melihat dulu yang namanya minat baca ini masih sangat rendah. Ya, tapi sekarang sudah terjadi peningkatan lah. Karena memang kita sudah berupaya bagaimana caranya kalau ada acara-acara pemerintahan yang namanya mobil perpustakaan ini sudah mulai standby, termasuk juga motor baca juga sudah mulai standby. Termasuk juga memang kita sudah menyampaikan bahwa kalau di sekolah sebelum pembelajaran dimulai upayakan ada membaca secara bersama-sama lah yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dan saya yakin pasti akan ada peningkatan indeks daripada pertumbuhan terkait dengan minat baca. Samson Anandayosan, Sigar TV melaporkan. Kalau lihat begini suka semua.